Hai, kembali lagi di channel YouTube Tubi Indonesia. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan luar biasa. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Cara Membaca Candlestick untuk Pemula, di mana ilmu cara membaca candlestick untuk pemula ini merupakan tutorial trading untuk pemula. Jadi buat kalian yang trading di platform cryptocurrency, binary option, trading forex, trading saham, maka tutorial cara membaca candlestick untuk pemula ini adalah tutorial yang sangat wajib kalian pelajari dan kalian ketahui, karena ini merupakan salah satu ilmu dasar dan ilmu wajib bagi para trader di dunia trading. Adapun topik materi dari video ini mencakup yang pertama adalah pengertian dan fungsi belajar cara membaca candlestick, yang kedua adalah perkenalan candlestick, yang ketiga adalah memahami jenis-jenis candlestick seperti Marubozu, long candle, short candle, dan doji. Yang keempat adalah memahami reversal candlestick patterns dan continuation candlestick patterns. Yang kelima adalah memahami single candle patterns, two candle patterns, dan three candle patterns. Yang terakhir adalah tips memahami cara membaca candlestick dengan mudah. Teman-teman jangan terkecoh dan bingung dulu dengan istilah-istilah asing yang ada di layar, karena di video ini gue akan jelaskan setiap istilah dengan baik sampai teman-teman paham dan mengerti. Adapun sumber bacaan, video, atau website yang dipergunakan dalam video ini antara lain, yang pertama adalah buku The Candlestick Course yang ditulis oleh Steve Nissen. Yang kedua adalah buku Technical Analysis for Mega Profit yang ditulis oleh Edianto Ong. Yang ketiga sudah tentu video-video lama dari Tubi Indonesia yang sudah dihapus. Yang keempat adalah video cara baca candlestick secara mudah dari YouTube Saham Online. Yang kelima adalah video Indodex Academy episode 2, cara gampang membaca candlestick chart dari YouTube Indodex. Yang terakhir adalah forexstarmoon.com. Setelah video ini selesai, teman-teman bisa mampir ke beberapa referensi yang sudah disebutkan. Jadi kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa itu candlestick? Candlestick adalah sebuah metode untuk memetakan dan membaca pergerakan harga saham, komoditas, cryptocurrency, dan forex. Teknik ini termasuk dalam kelompok analisis teknikal dan merupakan teknik tertua yang diciptakan oleh Munehisa Mohoma di Jepang pada tahun 1724 sampai 1803. Teman-teman yang ingin mempelajari sejarah dari ditemukannya candlestick, silakan bisa search di Google karena kita punya keterbatasan waktu tentunya. Jadi secara sederhana, teman-teman bisa lihat tulisan yang warna biru ya, bahwa candlestick itu merupakan sebuah metode. Fungsinya adalah memetakan dan membaca pergerakan harga, di mana metode ini merupakan bagian dari analisis teknikal. Kita tahu dalam dunia trading ada dua analisis. Yang pertama adalah analisis teknikal, yang kedua adalah analisis fundamental. Analisis teknikal adalah analisis yang menggunakan teknik-teknik, sedangkan analisis fundamental adalah analisis yang berbasis berita dan hal-hal lain di luar analisis teknikal yang mempengaruhi pergerakan harga pasar. Nah, ini adalah contoh tampilan candlestick chart pada market BTC IDR pada platform perdagangan Indodex. Bisa dilihat di situ ada banyak sekali candlestick yang terkumpul, dan inilah contoh dari tampilan candlestick chart tersebut gitu pada market BTC IDR, di mana chart ini di-provide oleh tradingview.com ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih fungsi belajar cara membaca candlestick? Jadi secara umum, memahami cara membaca candlestick dapat membantu trader dalam melakukan perdagangan pada pasar mata uang, saham, komoditas, maupun cryptocurrency. Itu secara umum ya. Nah, tapi secara khusus, memahami cara membaca candlestick dapat membantu trader misalkan menentukan titik beli dan jual, memprediksi arah pergerakan pasar di masa depan, meningkatkan potensi profit, serta menekan resiko kerugian. Nah, sekarang gue akan menjelaskan sedikit tentang anatomi dari candlestick. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa candlestick itu terdiri dari tiga bagian ya, tiga bagian utama. Yang pertama adalah upper shadow, yang kedua adalah real body, dan yang ketiga adalah lower shadow. Upper shadow itu merupakan bagian garis yang paling atas di sebelah sini, bisa dilihat. Sedangkan real body itu adalah bagian tengahnya, yang paling solid, ini yang paling solid ya. Terus yang lower shadow itu adalah bagian garis yang paling bawah di sebelah sini. Lalu ada bagian yang disebut dengan open dan close. Coba lihat, kalau di candle hijau, opennya ada di bawah, close-nya ada di atas. Sedangkan pada candle merah, opennya ada di atas dan close-nya ada di bawah. Hal demikian bisa terjadi karena pada candle hijau, candle itu membuka pada bagian sebelah sini dan menutup pada bagian atas. Itulah sebabnya kenapa opennya ada di bawah dan close-nya ada di atas. Artinya, harga pembukaan lebih rendah daripada harga penutupan.
Sedangkan pada candle merah, dia membuka di bagian atas dan menutup di bagian bawah, karena harga pembukaan lebih tinggi daripada harga penutupan. Lalu ada bagian high dan bagian low. Bisa dilihat ada bagian high dan bagian low, di mana high ini adalah harga tertinggi pada satu candlestick, sedangkan low adalah harga yang paling rendah. Dan pada candle merah ya sama, low-nya di bawah, high-nya juga di atas, seperti itu. Candle hijau seringkali disebut dengan istilah bullish, sedangkan candle merah seringkali disebut dengan istilah bearish. For your information, logo channel YouTube Tubi Indonesia adalah Bull and Bear, yang dimana logo Bull and Bear sendiri terinspirasi dari candlestick bullish dan bearish. Bull dalam bahasa Indonesia berarti banteng, dan bear dalam bahasa Indonesia berarti beruang. Dinamakan bull karena candle hijau merupakan candle yang bergerak atau menyerang ke atas, layaknya banteng. Sedangkan candle merah dinamakan bear karena candle merah merupakan candle yang bergerak atau menyerang ke bawah, layaknya beruang. Pada bagian-bagian berikutnya, kita akan mulai masuk ke materi yang lebih kompleks. Ambillah waktu jeda dan rehat beberapa kali jika perlu, agar pikiran kalian lebih segar untuk menerima materi pembelajaran. Kita akan masuk ke materi memahami jenis-jenis candlestick, Marubozu, long candle, short candle, dan doji. Nah, kita mulai dari Marubozu. Bullish opening Marubozu adalah candlestick di mana harga pembukaan atau open itu sama dengan harga terendah atau low, dan harga penutupan atau close itu sama dengan harga tertinggi atau high. Jadi bisa dilihat ya, di sini harga pembukaan, di sini harga pembukaannya atau open itu sama dengan harga terendahnya atau low, dan harga penutupannya itu sama dengan harga tertingginya. Hal ini menyebabkan si candlestick itu tidak memiliki upper shadow maupun lower shadow, sehingga si candlestick menjadi solid bentuknya seperti ini. Sedangkan bearish opening Marubozu, kita lihat ini yang bearish ya sekarang, itu harga pembukaannya sama dengan harga tertinggi, dan harga penutupannya itu sama dengan harga terendah. Jadi lihat ya, di sini harga pembukaan sama dengan harga tertinggi, dan harga penutupannya sama dengan harga terendah. Hal ini menyebabkan si candlestick bearish ini memiliki bentuk yang solid tanpa upper dan lower shadow. Yang berikutnya adalah long candlestick dan short candlestick. Candlestick memiliki peranan menunjukkan seberapa kuat dominasi bull ataupun bear. Candlestick yang semakin panjang akan menunjukkan dominasi salah satu pihak yang semakin kuat, sedangkan candlestick yang semakin kecil menunjukkan dominasi yang semakin lemah. Dari kedua gambar ini dapat dilihat bahwa sisi kiri menunjukkan dominasi candlestick hijau dan candlestick merah yang lebih besar daripada gambar di sebelah kanan yang menunjukkan candlestick hijau dan candlestick merah yang memiliki kekuatan yang lebih lemah. Doji. Doji merupakan candlestick yang menunjukkan kekuatan berimbang antara pembeli dan penjual, di mana tidak ada dominasi dari salah satu pihak, baik dari bull maupun bear. Bisa dilihat gambar di sebelah sini, tidak ada body, hanya ada upper dan lower shadow. Ada yang hanya ada lower shadow-nya, ada yang cuma ada upper-nya, dan ada yang sangat tipis sekali pergerakannya. Adapun contoh-contoh doji antara lain ada doji star, long leg doji, dragonfly doji, gravestone doji, dan four price doji. Pada bagian berikutnya, kita akan belajar tentang reversal candlestick pattern dan continuation candlestick patterns. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai reversal candlestick patterns dan continuation candlestick patterns. Reversal candlestick patterns memiliki pengertian pola candlestick yang menunjukkan adanya potensi pembalikan arah tren, baik dari tren naik ke tren turun maupun tren turun ke tren naik. Jadi sesuai nama reversal, artinya pembalikan. Sedangkan continuation candlestick patterns merupakan pola candlestick yang menunjukkan adanya potensi keberlanjutan arah tren, baik dari tren naik yang berlanjut naik maupun tren turun yang berlanjut turun. Jadi bisa dilihat gambarnya ya, semoga teman-teman paham dari kedua gambar yang gue tunjukkan. Jadi yang namanya reverse atau reverse itu ya berarti pembalikan. Sedangkan kalau continuation sesuai nama jadi continue, jadi menunjukkan keberlanjutan tren. Jadi fungsi dari reversal candlestick pattern itu adalah memberikan kita informasi pembalikan, dan continuation candlestick pattern itu adalah pola candlestick yang memberitahu kita apakah tren itu akan berlanjut atau tidak, seperti itu. Nah, jadi silakan teman-teman screenshot dulu gambar dari bullish candlestick patterns yang tertera di layar. Basically, gue nggak akan ngejelasin terlalu jauh atau terlalu dalam. Gue akan ngejelasin intinya aja.
dan memberikan contoh mana yang disebut dengan reversal candlestick patterns dan mana yang disebut dengan continuation. Karena keterbatasan waktu teman-teman, dan juga supaya teman-teman bisa ada gambaran aja dulu. Nah, misalkan di sini gue akan mulai dari contohnya hammer ya. Bisa dilihat hammer. Hammer ini adalah candlestick yang bentuknya seperti ini. Jadi ketika teman-teman melihat dalam sebuah tren turun, tiba-tiba muncul hammer, maka itu berpotensi akan terjadi pembalikan arah. Nah, ini yang salah satu contoh reversal candle patterns. Lalu ada bullish engulfing, di mana ada tren turun yang akan berubah jadi tren naik apabila ada sebuah candlestick merah yang ukurannya lebih kecil daripada candlestick hijau, maka potensi berikutnya adalah market akan bergerak ke atas. Nah, ini contoh-contoh yang reversal ya, bisa dilihat. Nah, ini contoh yang continuation candlestick pattern. Jadi misalkan ada sebuah tren naik, lalu muncul sebuah candlestick merah diikuti candlestick hijau, maka potensi arah market berikutnya adalah bergerak ke atas. Yang bullish mat hold juga merupakan contoh dari continuation candlestick pattern. Sedangkan 3 star in the south ini merupakan contoh reversal. Jadi ada banyak banget contoh-contoh dari bullish candlestick patterns. Sebenarnya tujuan gue di video ini tidak akan menjelaskan terlalu dalam setiap polanya, tapi lebih kepada memberikan teman-teman gambaran dulu tentang beberapa pola candlestick ini gitu ya. Jadi silakan di screenshot dan nanti disimpan tabelnya, atau bisa langsung aja datang ke websitenya di pojok kiri bawah alphaxcapital.com. Nah, di situ ada tabel ini, jadi silakan di-download tabelnya untuk dipelajari. Karena memang kita ada keterbatasan waktu teman-teman, dan gue nggak mungkin bahas ini satu-satu. Tapi intinya selamat belajar dan selamat memahami pola-pola candlestick yang tertera. Lalu ada yang disebut dengan bearish candlestick pattern. Basically sama dia seperti bullish candlestick pattern. Ada dua tipe. Tadi udah dibilang juga, ada yang bentuknya reversal atau pembalikan arah, dan ada yang continuation. Nah, di sini contohnya yang reversal ada hanging man, di mana ada sebuah tren naik, lalu muncul sebuah candlestick merah kecil dengan lower shadow yang lebih panjang, maka kemungkinan market berpotensi bergerak ke bawah. Ada juga bearish engulfing, di mana ada sebuah tren naik diikuti dengan sebuah candlestick hijau yang lebih kecil daripada sebuah candlestick merah yang lebih besar, maka market berpotensi bergerak ke bawah. Lalu ada bearish piercing line juga sama, tapi di sini ada satu candlestick hijau yang besar dan satu candlestick merah yang besarnya hampir sama, maka market berpotensi bergerak ke bawah. Shooting star juga merupakan reversal, evening star juga reversal, evening doji star juga reversal, bearish harami reversal. Nah, kita coba yang continuation sekarang. Nah, di sini ada downside Tatsuki gap. Misalkan ada candlestick merah, ada dua candlestick merah diikuti satu candlestick hijau, maka ini market tetap berpotensi bergerak ke bawah. Lalu ada bearish mat hold, di mana ada satu candlestick hijau besar diikuti tiga candlestick merah yang lebih kecil diikuti satu candlestick hijau lebih besar, maka market berpotensi bergerak ke bawah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi silakan teman-teman di screenshot aja dulu untuk bearish candlestick pattern, yang dimana gambarnya gue ambil dari alphaxcapital.com. Silakan di-download, dipelajari, disimpan kertasnya, dibaca baik-baik, dibaca berulang-ulang. Karena gue tahu kalau gue bahas ini terlalu dalam, teman-teman masih bingung karena masih pemula juga. At least teman-teman sekarang ada gambaran mengenai bearish candlestick pattern dan bullish candlestick pattern terlebih dahulu. Jadi silakan di screenshot. Silakan di screenshot. Udah? Bearish candlestick pattern silakan di screenshot. Udah? Oke, kita lanjut. Jadi pada intinya adalah reversal candlestick pattern itu diklasifikasikan dari pola candlestick yang menunjukkan pembalikan arah tren. Jadi ketika ada pola candlestick yang menunjukkan arah pembalikan tren, maka dia bisa disebut sebagai reversal candlestick pattern. Sedangkan continuation candlestick patterns itu diklasifikasikan dari pola candlestick yang menunjukkan keberlanjutan arah tren. Jadi jika sebuah pola candlestick memberikan tanda keberlanjutan, maka dia disebut continuation candlestick pattern. Tapi jika sebuah pola candlestick memberikan pembalikan arah, maka dia akan disebut dengan reversal candlestick patterns. Tips dari gua, jangan memaksakan diri untuk menghafalkan semua pola candlestick yang ada. Cukup pahami hanya beberapa pola candlestick yang penting saja. Pada fase-fase awal trading, jangan merasa malu untuk menggunakan contekan tabel pola candlestick. Jadi jangan malu untuk ngeprint gambar-gambar tadi, terus kalian tempel di kamar kalian atau kalian tempel di pintu gitu. Oke, materi berikutnya adalah single patterns, two candle patterns, dan three candle patterns. Nah, ini merupakan cara lain mengklasifikasikan pola candlestick.
Jadi pada bagian sebelumnya kita mengklasifikasikan candlestick itu dengan dua jenis, yaitu ada jenis reversal dan ada jenis continuation. Tapi pada bagian ini kita mengklasifikasikan dari tiga jenis, yaitu single patterns, two candle patterns, dan three candle patterns. Nah, ini menurut saya adalah single patterns, two candle patterns, dan three candle patterns ini merupakan bentuk lain atau cara lain untuk mengklasifikasikan pola candlestick. Jadi kalau teman-teman tidak bisa memahami dengan cara yang reversal dan continuation, maka teman-teman bisa mencoba untuk memahami dengan cara mengklasifikasikannya pada single patterns, two candle patterns, dan three candle patterns. Nah, ini adalah gambaran dari single patterns, two candle patterns, dan three candle patterns. Untuk sumber gambar sudah tertera di layar. Di sini ada tiga ya. Di sini ada netral atau basic pattern. Cuman kita nggak akan terlalu menekankan pada netral atau basic pattern, karena netral atau basic pattern ini tidak memberikan sebuah informasi yang akurat mengenai market akan bergerak kemana. Makanya dia disebut netral. Artinya ketika muncul satu pola candlestick netral atau basic pattern itu tidak bisa dijadikan basis yang kuat untuk menentukan apakah market akan bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Ya, market akan bergerak ke samping gitu, sudah tentu, karena netral basic pattern ini tidak memberikan informasi yang akurat. Lalu ada yang disebut dengan pengklasifikasian dalam bullish candlestick pattern yang diturunkan dalam single candle, two candle, dan three candle. Single candle pattern adalah satu buah candlestick yang memberikan informasi mengenai pergerakan harga pasar ke atas. Misalkan dalam hammer sudah dilihat ya, turun lalu muncul sebuah market yang menendang ke atas. Lalu muncul sebuah candlestick hammer yang menunjukkan market akan bergerak ke atas, maka potensi market berikutnya bergerak ke atas. Inverted hammer juga ada 3 candle merah, lalu diikuti inverted hammer, market berpotensi bergerak ke atas. Dragonfly doji juga seperti itu, bullish spinning top juga begitu. Lalu dalam two candle patterns-nya bullish candlestick, ada bullish kicker, bullish engulfing, bullish harami, piercing line, dan tweezer bottom. Lalu dalam three candle patternnya ada morning star, bullish abandon baby, three white soldier, three line strike. Jadi gampang ya. Jadi ya bisa dilihat di sini. Ini misalkan hammer. Hammer ini berarti adalah pola single candle patterns reversal, karena dia menunjukkan pembalikan arah. Sedangkan di sini three white soldier ini adalah three candle patterns yang menunjukkan continuation. Jadi potensi market setelah ini tuh akan bergerak ke atas. Seperti itu. Dalam bearish candlestick pattern juga sama, ada single candle pattern, two candle pattern, dan three candle pattern. Hanging man misalkan menunjukkan reversal, di mana ketika muncul sebuah hanging man di puncak sebuah uptrend, maka market berpotensi bergerak ke bawah setelahnya. Shooting star juga sama, ketika ada market uptrend muncul shooting star, maka market berpotensi bergerak ke bawah selanjutnya. Gravestone doji juga sama, dan ada bearish spinning top. Lalu ada bearish kicker, bearish engulfing, bearish harami, dark cloud cover, tweezer top, dan pada three candle pattern ada bearish abandon baby, three black crows, evening doji star, dan evening star. Oke, untuk teman-teman semua silakan di screenshot terlebih dahulu gambarnya. Oke, udah di screenshot dan sumber gambar sudah tertera di layar. Gua akan memberikan tips memahami materi cara membaca candlestick untuk memula. Tips-tips tersebut mencakup yang pertama, teman-teman harus belajar semua ini secara bertahap. Jadi buat teman-teman yang dari tadi meng-skip videonya, pasti akan bingung gitu. Jadi silakan diulang aja, dibawa ke depan lagi, diulang lagi, ditonton. Jadi belajarnya itu harus secara bertahap, jangan lompat-lompat. Karena ini gue berusaha membuat struktur berpikirnya pelan-pelan. Jadi kalau kalian nontonnya dari tengah atau tiba-tiba lompat ke belakang ya udah pasti bingung. Jadi silakan yang dari tadi skip videonya bisa diulang, belajar lagi dari awal, diputar ulang, lama-lama kalian pasti bakal paham. Nah yang kedua, itu jangan memaksakan diri untuk menghafalkan. Bahkan gue sendiri pun yang udah lama trading pun tidak hafal semua pola candlestick. Dan gue percaya orang-orang yang juga udah trading lama, mereka tidak hafal semua pola candlestick. Mereka biasanya di sebelah layar komputer mereka taruh semacam tabel atau gambar-gambar yang bisa dijadikan referensi gitu. Jadi nggak harus dihafalkan semuanya. Jadi jangan dipaksa. Kalau emang nggak terlalu paham ya dibaca pelan-pelan atau dilihat gambarnya berulang-ulang, lama-lama pasti bakal hafal dengan sendirinya gitu. Nah yang ketiga adalah tentunya menonton video ini berulang-ulang. Nah kenapa harus ditonton berulang-ulang? Karena kalau kita belajar sekali itu belum tentu kita paham. Jadi kita harus puter lagi, ulang lagi, dan kita harus kayak tidak menontonnya secara terpaksa gitu. Jadi kalau misalkan hari ini moodnya lagi buruk ya mungkin nanti malam kita baru nonton atau besoknya kita baru nonton. Dan yang keempat, 5, 6 sudah tentu sabar, tekun, disiplin. Karena kalau
kalian berpikir sekali nonton bisa paham mungkin agak rumit. Jadi harus secara sabar kalian menonton berulang lagi secara disiplin dan secara berkelanjutan. Pasti kalian akan paham materi di video kali ini gitu. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini dan semoga video ini memberikan manfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat informasi kalau gue upload video tentang video trading dan video cara menghasilkan uang dari internet gitu. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bisa memberi manfaat untuk banyak orang, agar kita bisa lebih banyak lagi menyebarkan manfaat dan materi dahsyat ini secara cuma-cuma gitu, agar materi ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Oke, terima kasih untuk dukungannya dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya dan seperti biasa, salam profit konsisten.